Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam kelas online Tadabbur Quran. Semoga pertemuan ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita dalam menjalani Ramadan dengan penuh makna dan lebih Hmm. berkesadaran. Tema hari ini yaitu puasa dan habit transformation. Kita akan mendalami bagaimana nilai-nilai Quran dalam puasa dapat menjadi kunci membentuk kebiasaan baru yang lebih baik dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi bagaimana dampaknya yang kita sudah ubah di bulan Ramadan ini akan terus berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya. Insya Allah kita akan belajar bersama dengan pemateri kita spesial hari ini, yaitu Ustadz Muslihin, yang akan membimbing kita semua dalam memahami hikmah puasa lebih dalam. Tanpa berlama-lama, mari kita awali dengan doa agar sesi ini penuh dengan keberkahan. Mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama. Mari kita membuka hati, membuka pikiran kita untuk menyimak penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muslihin. Kepada Ustadz Muslihin, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah di puasa ke-15 ya hari ini kita bisa berdiskusi mentadabburi Al-Quran sebagai bentuk salah satu ibadah kita juga dalam bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita membentuk habit atau kebiasaan kita dalam belajar. Jadi bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja, tetapi berkelanjutan sampai seterusnya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana puasa itu bisa mentransformasikan ya, habit kita, kebiasaan kita. Kalau kita perhatikan ya dalam syariat Islam itu sendiri bahwa seluruh syariat-syariat atau seluruh tuntunan-tuntunan agama, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Itu pertama kali yang harus kita yakini bahwa setiap perintah Allah, baik itu berupa salat, zakat, haji, bahkan pada bulan puasa pada bulan Ramadan itu semuanya memiliki yang namanya pesan moral. Pesan moral salat juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kemudian Allah di sini berfirman, tegakkanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Jadi efek yang seharusnya keluar daripada kegiatan atau tus daripada ibadah kita itu teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga pada saat kita melakukan yang namanya ibadah haji, ya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan pada manusia wa adzin finnas bil haji dan perintahkanlah atau beritahukanlah kepada manusia untuk melaksanakan haji, yaitu yaitu ka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu memiliki pesan moral masing-masing. Di mana ibadah-ibadah itu adalah madrasah kita atau bisa dibilang sebagai madrasah ruhaniyah kita. Di mana di sanalah kita mendidik ya jiwa dan hati nurani kita. Tentu bukan hanya ibadah puasa pada bulan Ramadan yang akan bisa mentransformasikan habit kita, tapi semua ibadah lain itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mentransformasikan semua habit kita. Madrasah Ramadan ini salah satu di antara faedah atau manfaat yang di dalam mentransformasikan habit kita adalah pertama adalah an-shauma yuhadzibur ruh. Jadi puasa ini adalah membentuk ruh kita, mendidik ruh kita. Kemudian membentuk wa yu'ayyinun nafsa 'alal istiqamati was-safa. Kemudian membentuk jiwa kita supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang istiqomah. Makanya
Kenapa pada bulan Ramadan itu semua pahala dilipat gandakan? Kalau kita melaksanakan ibadah salat sunnah pada saat Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda, sama seperti melaksanakan ibadah fardu selain pada bulan Ramadan. Kemudian melaksanakan ibadah fardu pada saat bulan Ramadan, itu pahalanya 70 kali, nah, 70 lipat ganda, katakan ya. Artinya apa? Supaya manusia itu memiliki yang namanya hamasah, memiliki semangat, motivasi untuk melakukan ibadah tersebut. Sehingga pada bulan Ramadan tersebut, para pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sendiri yang berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Dalam hadis qudsi. Puasa itu adalah untukku wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan ganjaran terhadap ibadah puasa tersebut. Artinya di sini pada bulan Ramadan ini benar-benar ya kita diberikan kesempatan. Kita diberikan yang namanya waktu untuk menempa diri kita. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa puasa itu adalah untuk mendidik ke ruh kita, di mana kita di sana berpuasa bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi puasa kita di sini itu menahan diri dari kata-kata yang keji, dari hati yang kotor dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan supaya orang yang berpuasa itu adalah bukan hanya berpuasa daripada menahan lapar dan dahaga, sehingga kita nggak termasuk ke dalam hadis Nabi yang mengatakan ma aqallas sawam wa ma aksarul jawa, betapa sedikit orang yang berpuasa, artinya mampu menahan diri ya dari perkataan-perkataan yang keji, dari kata-kata dusta dan lain sebagainya. Wama aksarol jawa, dan betapa banyak orang yang kelaparan. Tentunya aktivitas fisik kita ya, dalam Islam itu sendiri itu bersumber dari jiwa kita. Kalau niat jiwa kita sudah bersih, maka otomatis fisik kita, habit kita, kebiasaan kita sehari-hari juga akan baik. Makanya puasa itu salah satu di antara fungsinya adalah atau cara puasa mentransformasikan habit kita adalah yuhadzibur ruh, membersihkan ruh kita. Kemudian wa yusaidul qalba. Puasa itu juga membantu yang namanya hati manusia. Ada tathhir wan naqa, supaya bisa suci. Kenapa? Karena manusia pada saat dia berpuasa itu, dia banyak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang sama kita sedang menyucikan diri kita. Semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak kita yang mengakui dosa-dosa kita, kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin suci diri kita. Makanya pada saat salat, pada saat kita sujud, kita mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la bihamdihi. Maha suci Tuhan, Maha suci Allah yang maha tinggi dengan memujinya. Bahwa sesungguhnya pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pengakuan akan kekurangan kita, akan kehinaan kita, kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang sama, pengakuan-pengakuan akan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengantarkan kita kepada yang namanya menjadi manusia suci. Artinya apa? Kita kalau sudah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan kita juga, habit kita juga akan sesuai, akan pas, nah, sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ya, di dalam fungsi puasa ini sebagai tahzib ya, tahzib ruh, sebagai pendidik ruh kita itu adalah karena apa? Asyamu zakatun nafsi. Karena puasa itu sendiri adalah zakatnya daripada jiwa kita. Nah, jadi jiwa kita juga butuh dizakatkan. Cara kita menzakatkan jiwa kita yang sebelumnya kita penuhi dengan hal-hal yang buruk, dan sekarang kita isi dengan hal-hal yang baik. Kemudian puasa ini juga adalah riyadhah, latihan bagi tubuh kita, latihan bagi tubuh kita. Dan mungkin kalau kita berbicara tentang manfaat puasa secara medis, mungkin orang sudah banyak ya. Nah, itu adalah bagian dari manfaat yang bisa kita dapatkan dari puasa. Meskipun itu bukan tujuan kita ya. Tetapi hakikatnya puasa itu sendiri meskipun kita tidak mengharapkan ya kesehatan jisim, mau tidak mau pasti kita akan dapatkan. Yaitu ketika kita melaksanakan puasa sebagai terhib ya, sebagai pendidik atas
ruh kita. Puasa ini juga mengantarkan kita atau mengajak kita untuk melakukan yang namanya kebaikan. Dan puasa ini sebagai penjaga. Nah, kenapa dia sebagai transformasi daripada habit kita? Karena ketika kita berpuasa, benar-benar kita atur diri kita untuk waktunya sholat jamaah tepat pada waktunya itu kan ke masjid. Kemudian kita melakukan yang namanya zakat, ya. Kemudian kita di sana membaca Quran, kita targetkan diri kita untuk banyak membaca apa namanya khatam Al-Quran. Karena perintah Nabi di mana kita itu diharapkan supaya bisa untuk menjadi di Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi ahlul Quran gitu kan. Habit kita dibentuk di sana. Pada saat yang sama, habit itu menjadi wiqayah, menjadi penjaga bagi kita dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa jiwa kita itu sendiri. Secara teori, misalnya Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa eh, fi ju'il jismi sifaul qalbi. Perut zahir kita itu merasa kelaparan, itu adalah sifaul qalbi. Itu bisa menyucikan yang namanya hati. Jadi yang namanya sesuatu, ya, kalau ingin menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita di masa lalu, maka pada saat ini, pada saat Ramadan itu, kita mencoba untuk apa? Untuk mengisinya. Nah, apa yang terutama kita isi itu hati kita. Nah, bagaimana cara kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik? Yaitu dengan melaparkan daripada jasad kita. Makanya tadi ketika hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ya bahwa ketika kita misalnya dicemooh orang lain atau kita diajak untuk bertengkar, diajak untuk adu domba, kita mengatakan ini so'imun, saya sedang berpuasa. Nah artinya ini kan benar-benar latihan untuk membentuk habit kita, untuk membentuk new habit kita. Kita berusaha tidak menyakiti hati orang lain, jaga hati kita supaya tidak berdendam pada orang lain meskipun orang lain itu berkata buruk kepada kita atau menyakiti hati. Nah, kemudian jadi puasa ini juga mendidik diri manusia atau mendidik manusia itu sendiri supaya dia bisa mengatur irodahnya. Dan hidup seperti apa? Misalnya pada saat sebelum kita berbuka puasa ya, kita pengen lihat kolak, pengen kolak, kita lihat es kelapa muda, pengen es kelapa muda, lihat gorengan, pengen gorengan. Wah, semuanya kita pengenkan. Kemudian, nggak usah hari kedua ketika bulan Ramadan. Pada hari pertama bulan Ramadan, itu kita sudah akan bilang begini. Wah, ternyata tadi cuma pengennya doang. Pas sudah masuk ke rumah tiga, air seteguk, ternyata udah kenyang, nggak pengen makan apa-apa lagi. Sebenarnya puasa itu udah mengajarkan kita bahwa keinginan-keinginan selama ini itu adalah penipu dari kita. Puasa itu, menurut ulama, adalah sebagai pembebas. Pembebas dari apa? Pembebas dari kebiasaan kita, apa menginginkan sesuatu. Karena menginginkan sesuatu itu adalah belenggu bagi kita. Jadi benar-benar melatih jiwa manusia supaya menjadi jiwa yang tidak diperbudakkan oleh hawa nafsunya. Tetapi dia benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Dan ini ada pertanyaan dari teman Ya, kita. Pertanyaannya ya. adalah, Ustadz, mengapa sih sebagian orang itu tetap kembali ke kebiasaan lama setelah Ramadan berakhir? Apa yang hilang dalam proses perubahan tersebut? Karena Hmm. tadi eh, ketika kita puasa pada bulan Ramadan, coba kita mencoba memasukkan diri kita ya ke kategori mana nih di antara pilihan kategori berikut. Apakah kita masuk ke orang yang puasa Hmm. tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, tidak mendapatkan efek dari puasanya kecuali lapar dahan dahaga tadi. Hmm. Puasanya biasa saja. Kemudian yang kedua, apakah yang kedua kita masuk ke yang kedua yaitu orang yang benar-benar menahan diri dari lapar dan dahaga dan juga dari yang namanya eh, hal-hal yang membatalkan puasa seperti omongan yang kotor dan lain Hmm. sebagainya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, solusinya bagaimana? Niatkan. Makanya ketika sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita sudah dipersiapkan yang namanya Rajab dan Sya'ban. Artinya apa? Bahwa Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita, perlu matrikulasi juga. Yaitu Hmm. matrikulasinya yaitu adalah Sya'ban. Kita sudah persiapkan diri, banyak baca Al-Quran, banyak sholat tahajud, banyak Hmm. puasa seperti Nabi. Kenapa kita disuruh untuk puasa setelah disunahkan puasa setelah Ramadan itu 6 puasa Syawal supaya nggak Hmm. terputus. Artinya apa? Ya. Supaya membentuk habit itu berjalan sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Luar biasa Kira-kira. sekali Ustadz. Jadi indikator Oh. bertakwa itu memang
harus transformasi habitnya ya Ustadz ya. Jadi bukan hanya di Ramadan Iya, aja, tapi setelah itu tuh juga kita iya, semakin baik, semakin punya tadi kualitas-kualitas iya, orang-orang yang bertakwa gitu ya. iya. Apa kaitannya puasa itu dengan bertakwa? Nah, apa kaitannya puasa dengan takwa? Tadi dalam bulan Ramadan itu kan puasa Ramadan itu di mana di sana terkumpul yang namanya kebaikan-kebaikan, ya, Hmm, kebaikan. Nah, definisi sederhana itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hmm, artinya bulan Ramadan kita berusaha menjalankan perintah Allah, ya, ya, jangankan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, untuk hal-hal yang mubah di dalam Ramadan pada saat bulan puasa kita berusaha melakukan sesuatu yang dibolehkan atau bahkan sesuatu yang menjadi hmm, fitrah kita sehari-hari yaitu makan pagi, siang dan sore. Itulah hmm, berusaha pesan daripada Ramadan itu hubungan daripada yang namanya puasa pada bulan Ramadan dengan takwa tadi. Puasa hmm, di sana dikumpulkan semua kebaikan. Kita disuruh banyak membaca Al-Quran, di sana kita disuruh bersedekah, di sana kita disuruh memperbanyak sholat, kumpul apa namanya rukun-rukun Islam itu sendiri, yaitu perintah-perintah hmm, syariat itu sendiri di dalamnya, dan hmm, dilipat gandakan. Ketika kita mampu melakukan tadi itu, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal yang maksiat, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat yang sama kita sedang menaiki tangga yang namanya menuju takwa tadi. Takwa tadi itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Atas dasar ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti takut tidak mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Jadi Ramadan ini bulan yang komplit ya. Bulan yang luar Iya, biasa sekali dan puasa itu ibadah yang iya, komplit gitu. Bagaimana kita iya, kita itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menaiki tangga diri kita untuk iya. menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi luar biasa Nah, sekali Ustaz, bagaimana kita harus melatih diri. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi memberikan manfaat iya, dan menjadi cahaya yang selalu menerangi hati kita. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi iya, juga kita bisa konsisten untuk melatih iya. diri kita, mentarbiah ruhani kita atau jiwa kita di bulan-bulan berikutnya selain bulan Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.